Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan dari tugas sistem operasi, yaitu dengan dosen pengampunya Bapak Agus Prihanto. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faizatul Mukaroma dengan NIM 21051214038 dari kelas Sistem Informasi 2021B. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjadwalan MFQ. Sebelumnya, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan sistem operasi dan penjadwalan. Yang pertama yaitu sistem operasi. Pengertian sistem informasi secara umum adalah pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan atau sistem calls yang sering disebut tools atau utility, berupa aplikasi ke pemakai sehingga memudahkan dan menyamankan penggunaan ketika memanfaatkan sumber daya sistem komputer tersebut. Menurut Turban 1995, sistem operasi merupakan program utama yang menghubungkan software aplikasi yang digunakan oleh user dengan hardware. Menurut Turban 1995, sistem operasi yang sangat populer pada sistem komputer pada milenium sekarang ini yaitu Windows, Linux, dan Mac OS. Sedangkan untuk komputer mobile yaitu Symbian, Android, RIM BlackBerry, dan Bada. Penjadwalan. Penjadwalan merupakan mekanisme dari mesin abstrak dalam menentukan proses yang akan dikerjakan di antara proses yang ada antrian ready atau ready queue. Pengerjaan proses berdasarkan yang dapat digantikan proses lain disebut tipe penjadwalan preemptif. Sedangkan tipe penjadwalan non-preemptif sendiri adalah pengerjaan proses yang tidak dapat digantikan dengan proses lain. Dari tipe penjadwalan tersebut, maka diciptakanlah algoritma penjadwalan seperti first come first serve, shortest job remains, round robin, priority scheduler, multi-level queue, quarantine scheduler, dan multi-level feedback queue. Dalam penjadwalan, terdapat proses yang mengalami prioritas. Prioritas sendiri ada dua, yaitu prioritas statis dan prioritas dinamis. Yang pertama yaitu prioritas statis. Prioritas statis merupakan prioritas yang tidak berubah. Keunggulannya ialah memudahkan ketika diimplementasikan dan mempunyai overhead relatif kecil. Sedangkan untuk kelemahannya sendiri adalah penjadwalannya tak tanggap terhadap perubahan lingkungan yang mungkin menghendaki penyesuaian prioritas. Yang kedua, dinamis. Prioritas dinamis merupakan mekanisme menanggapi perubahan lingkungan dalam sistem operasi. Prioritas awal diberikan ke proses mungkin hanya berumur pendek setelah disesuaikan ke nilai yang lebih tepat sesuai lingkungan. Kelemahan dari prioritas dinamisnya sendiri yaitu kelemahan implementasi mekanisme prioritas dinamis lebih kompleks dan mempunyai overhead yang lebih besar. Overhead ini diimbangi dengan peningkatan daya tanggap sistem. Algoritma penjadwalan. Sebelumnya saya bahas jika ada algoritma ada preemptif dan non preemptif. Baiklah, akan saya kelompokkan mana algoritma yang preemptif dan mana algoritma yang non preemptif. Algoritma yang menerapkan strategi non preemptif. Di antaranya yaitu yang pertama, FIFO atau first in first out. Algoritma ini tidak berprioritas. Yang kedua ada SJF atau shortest job first. Algoritma ini tidak berprioritas juga.
Yang ketiga ada HRN, yaitu Highest Ratio Net, yaitu algoritma yang dihitung berdasarkan rumus. Rumusnya sendiri adalah prioritas sama dengan dalam kurung waktu tunggu ditambah waktu layanan. Tutup kurung dibagi waktu layanan. Yang keempat ada MFQ atau Multiple Feedback QU, yaitu algoritma yang prioritasnya dinamis. Algoritma-algoritma yang menerapkan strategi preemptif diantaranya yang pertama RR atau round robin, yaitu algoritma yang tanpa proses. Yang kedua ada SRF atau shortest remaining first. Yang ketiga ada PS atau priority scheduling, yaitu berprioritas dan jatah waktunya berproses. Yang keempat ada GS, yaitu guaranteed schedule, di mana sesuai dengan namanya yaitu guaranteed artinya algoritma yang terjamin. Di sini saya akan mengulas lebih dalam apa sih multiple feedback QU atau MFQ. Tapi sebelumnya kita berkenalan dengan kembarannya yaitu multi-level feedback QU. Multi-level feedback QU adalah salah satu algoritma yang berdasarkan pada algoritma multi-level QU. Perbedaan mendasar yang membedakan multi-level feedback QU dengan multi-level QU biasa adalah terletak pada adanya kemungkinan suatu proses berpindah dari satu antrian ke antrian lainnya, entah dengan prioritas yang lebih rendah ataupun lebih tinggi. Misalnya pada contoh berikut. Semua proses yang baru datang akan diletakkan pada QU 0 dengan kuantum 8 ms. Jika suatu proses tidak dapat diselesaikan dalam 8 ms, maka proses tersebut akan dihentikan dan dipindahkan ke QU 1 dengan kuantum sama dengan 16 ms. QU 1 hanya akan dikerjakan jika tidak ada lagi proses di QU 0. Dan jika suatu proses di QU 1 tidak selesai dalam 16 ms, maka proses tersebut akan dipindahkan ke QU 2. QU 2 akan dikerjakan bila QU 0 dan QU 1 kosong dan akan berjalan dengan algoritma FCFS. Back to the topic, yaitu MFQ atau multi-level feedback queues. Algoritma ini mirip sekali dengan algoritma multi-level queues seperti yang saya bilang barusan. Perbedaannya ialah algoritma ini mengizinkan proses untuk pindah antrian. Jika suatu proses menyita CPU terlalu lama, maka proses itu akan dipindahkan ke antrian yang lebih rendah. Hal ini menguntungkan proses interaksi karena proses ini hanya memakai waktu CPU yang sedikit. Demikian pula dengan proses yang menunggu terlalu lama. Proses ini akan dinaikkan tingkatannya. Biasanya prioritas tertinggi diberikan kepada proses dengan CPU burst terkecil. Dengan begitu, CPU akan terutilisasi penuh dan MRK dapat terus sibuk atau bekerja dan berproses. Semakin rendah tingkatannya, maka panjang CPU burst proses juga akan semakin besar. Dari sini kita bisa lihat bahwa ada kemungkinan terjadinya perpindahan proses antara QU. Dalam hal ini ditentukan oleh time quantum. Namun dalam prakteknya, penerapan algoritma multi-level feedback QU akan diterapkan dengan mendefinisikan terlebih dahulu parameter-parameternya sendiri, yaitu satu, jumlah antrian, yang kedua, algoritma penjadwalan tiap antrian, yang ketiga, kapan menaikkan proses ke antrian yang lebih tinggi, yang keempat, kapan menurunkan proses ke antrian yang lebih rendah, yang kelima, antrian mana yang akan dimasuki proses yang membutuhkan.
Dengan pendefinisian seperti tadi, membuat kita menyimpulkan bahwa algoritma ini sering dipakai karena algoritma ini mudah dikonfigurasi ulang supaya cocok dengan sistem. Tapi untuk mengetahui mana penjadwal terbaik, kita harus mengetahui nilai parameter tersebut terlebih dahulu. Berikut adalah bagaimana multiple feedback use bekerja. Jadi, kita mengumpulkan yang pertama R0 nih. Kita masukkan lalu diproses oleh sistem. Jika ternyata proses R0 ini sesuai dengan standar sistem, maka akan langsung dirilis atau dimasukkan ke CPU. Jika tidak, maka akan dialihkan ke R selanjutnya yaitu R1. Jika R1 ini sesuai dengan standar sistem, maka akan langsung dimasukkan ke CPU dan jika tidak akan dikembalikan diberikan kepada R selanjutnya. Contohnya yaitu ada 3 proses, P1, P2, dan P3. Dengan burst time masing-masing, P1 adalah burst 24, burst time-nya P2 adalah 3, burst time-nya P3 adalah 3. Diketahui proses yang tiba terlebih dahulu adalah P1, P2, dan P3. Gantt chart-nya adalah 0, P1, 24, P2, 27, P3, 30. 0, 24, 27, 30 adalah menunggunya. Jadi, P1 mengapa 0? Karena P1 datang terlebih dahulu dan langsung diproses. Lalu ada angka 24 di mana burst time-nya P1. Lalu, mengapa ada angka 27? Burst time-nya P1 ditambah burst time-nya P2. Dan kenapa ada angka 30 juga? Sama seperti sebelumnya, jadi 24 burst time-nya P1 ditambah burst time-nya P2 ditambah burst time-nya P3. Jadi 24 ditambah 3 ditambah 3, jadi 30. Average waiting time atau rata-rata waktu menunggunya. Rata-rata waktu menunggunya yaitu 0, di mana menunggu waktu P1 menunggu, ditambah waktu P2 menunggu, ditambah waktu P3 menunggu. Yaitu 0 ditambah 24 ditambah 27. Dibagi 3. Mengapa dibagi 3? Karena prosesnya ada 3. Jadi 0 ditambah 24 tambah 27 adalah 51, dibagi 3 sama dengan 17. Jadi rata-rata waktu menunggunya adalah 17. Contoh lainnya yaitu terdapat 3 antrian. Q1 sama dengan 10 ms. FCFS Q2 sama dengan 40 ms. FCFS Q3 sama dengan FCFS proses yang masuk dan masuk ke antrian Q1 jika dalam 10 ms tidak selesai, maka proses tersebut dipindahkan ke Q2. Jika dalam 40 ms tidak selesai, maka dipindahkan lagi ke Q3. Kesimpulannya yang bisa kita dapat ambil dari presentasi yang saya presentasikan, berdasarkan hal-hal di atas, maka algoritma ini dapat digunakan secara fleksibel dan diterapkan sesuai dengan kebutuhan sistem. Pada zaman sekarang ini, algoritma multi-level feedback QU adalah salah satu yang paling banyak digunakan karena mudah untuk dikonfigurasi ulang agar cocok dengan sistem. Sewaktu saya ada kelas juga dengan Bapak Agus juga bilang jika multiple feedback QU merupakan algoritma yang paling sering digunakan dan mudah untuk digunakan. Oleh karena itu,
MFQ merupakan salah satu algoritma yang benar-benar dibutuhkan pada masa saat ini. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.